Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman ini adalah eh, pengganti kuliah dari perkuliahan sistem digital yang seharusnya saya sampaikan pada tanggal 13 Maret lalu. Pembahasan yang harusnya kita sampaikan adalah sistem bilangan. Sebagai ilustrasi sistem bilangan, saya menampilkan dua buah operasi penjumlahan seperti ini. Penjumlahan ini adalah penjumlahan, ya bisa kita katakan penjumlahan normal, karena jika kita melakukan operasi penjumlahan untuk 9 ditambah 7, maka kita akan menyatakan bahwa hasil penjumlahan tersebut adalah 16. Namun jika misalnya kita menyampaikan penjumlahan dengan kata-kata yang berbeda, misalnya saya sampaikan seperti ini. Sekarang adalah jam 9. Maka 7 jam lagi jam berapa? Tentunya hasilnya tidak akan 16. Jika kita menggunakan model jam 12 dengan angka sampai dengan 12 maksud saya, maka ketika saya menyampaikan sekarang adalah jam 9, maka 7 jam lagi adalah jam 4. Nah, ini yang saya katakan bahwa nilai penjumlahan yang sama tapi menghasilkan hasil yang berbeda. Kenapa? Karena ada dua sistem bilangan yang berbeda yang kita gunakan. Pada model penjumlahan yang pertama, hasil 16 ini adalah hasil dari penjumlahan untuk basis bilangan desimal. Sementara pada model penjumlahan kedua, ini adalah model penjumlahan dengan menggunakan sistem bilangan jam atau basis 12. Nah, ini adalah pengantar dari sistem bilangan. Nah, dalam dunia komputer, sistem bilangan yang paling sering dilakukan atau paling sering dijumpai adalah ada 4. Yang pertama adalah bilangan yang normal, dalam arti bilangan yang tiap hari kita hadapi, yaitu bilangan basis 10. Nah, kemudian ada bilangan biner atau basis 2, oktal atau basis 8, dan heksa atau basis 16. Nah, pada perkuliahan ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana konversi dari basis n ke basis 10, kemudian bagaimana konversi dari basis 10 ke basis n, dan bagaimana melakukan konversi antar bilangan biner, oktal, dan heksa. Sebagai awal, ini adalah konversi dari bilangan basis K ke dalam basis 10. Nah, sebuah bilangan yang dinyatakan dalam basis K ditulis dalam bentuk jumlah dari perkalian koefisien dengan K basis, dipangkatkan derajat koefisien dari bilangan tersebut. Nah, derajat koefisien itu dihitung mulai dari 0 naik ke kiri untuk bilangan bulat, dan mulai dari min 1 menurun ke kanan, artinya min 1, min 2, min 3 untuk bilangan pecahan. Nah, pernyataan ini bisa kita tulis dalam formulasi ini. Di sini ada dua buah bilangan. Yang pertama adalah bilangan bulat sebelum koma ini. Kemudian yang kedua adalah bilangan pecahan setelah koma. Nah, tadi disebutkan ada derajat koefisien. Nah, derajat koefisien ini gampangnya kita sebutkan dengan posisi. Ini adalah A0, artinya ini digit pertama, digit 0, maaf. Ini adalah digit 1, selanjutnya sampai dengan digit n. Nah, di belakangnya adalah digit min 1, min 2, sampai dengan digit min m, basis K. Nah, jika
bilangan ini akan kita konversi ke dalam bilangan desimal atau basis 10, maka yang harus kita lihat itu adalah berapa derajat koefisiennya, artinya dia berada di posisi berapa, dan berapa basisnya. Nah, bilangan itu, ya, bilangan ini, bilangan A ini, kita kalikan dengan basis yang dipangkat dengan derajat koefisiennya. Jadi misalnya di sini A ada di derajat ke 0 atau di posisi ke 0, maka A dikalikan K pangkat 0. Di sini ada A di posisi ke 1, berarti A dikalikan dengan K pangkat 1, dan seterusnya. Nah, jika angkanya berada di setelah koma, maka A dikalikan K pangkat min 1. Nah, baik, biar tidak bingung, mungkin kita langsung ke sebuah contoh. Misalnya ada sebuah bilangan 502,31 basis 8. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa N ini berarti angka bulatnya sebelum koma, sama dengan 2. Kenapa kok 2? Karena 2 ini dihitung sebagai 0, yang 0 dihitung sebagai 1, dan 5 dihitung sebagai 2. Jadi N-nya 2. Kemudian yang 0,31 M-nya itu 2, karena ini di sini dihitung dari min 1 dan min 2. Nah, proses konversinya sesuai dengan posisi, kita lihat 2 berada di posisi derajat koefisien 0, berarti 2 dikalikan 8 pangkat 0. Nah, saya berikan tanda, jadi 2 di sini ada di posisi ke 0, berarti 2 dikalikan dengan 8 pangkat 0, ini dia. 0 dikalikan dengan 8 pangkat 1, karena dia ada di posisi 1. 5 dikalikan dengan 8 pangkat 2, karena dia ada di posisi ke 2. Selanjutnya yang berada di bilangan setelah koma, nah, ini adalah 3 pada koefisien min 1 dan 1 pada koefisien min 2. Sehingga kalau kita konversikan ke dalam basis 10, 3 dikalikan dengan 8 pangkat min 1 ini. Kemudian 1 dikalikan dengan 8 pangkat min 2 ini. Jika kita hitung, maka akan didapatkan hasil berikut. 8 pangkat 2 dikalikan 5, hasilnya adalah 320. 8 pangkat 1 dikalikan 0, hasilnya 0. 8 pangkat 0 dikalikan 2, hasilnya 2. 8 pangkat min 1 dikalikan 3, 0,375. 8 pangkat min 2 dikalikan 1, hasilnya adalah 0,015625. Selanjutnya kita jumlahkan, akan kita dapatkan hasil 322,39. Kesimpulannya, 502,31 basis 8 jika kita konversikan ke dalam basis 10, hasilnya adalah 322,39. Contoh lagi yang kedua. Saya punya sebuah bilangan basis 16. Ada 1 A B 2,8. Berapa jika kita konversikan ke dalam basis 10? Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu, bilangan basis 16 itu dasarnya adalah mulai dari angka 1, 2 sampai dengan 9. Ini adalah normal. Ada 0 di atas ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 9. Nah, kemudian setelah 9 ada angka 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, 10 biasanya disimbolkan dengan A, 11 disimbolkan dengan B, 12 disimbolkan dengan C, 13 disimbolkan dengan
D, 14 E, dan 15 F. Nah, sekarang ada dua buah angka dengan menggunakan alfabet A dengan B. Nah, kita ubah dulu ke dalam bilangan desimal yang biasa. Jadi A sama dengan 10, B sama dengan 11. Nah, selanjutnya kita hitung atau kita tentukan berapa derajat koefisiennya. B ini, 2 ini posisinya di 0, B posisinya di 1, A posisinya di 2, dan 1 posisinya di ketiga. Sedangkan min 8 posisinya adalah min 1. Nah, sehingga berdasarkan aturan yang tadi sudah kita bahas di awal, ketika akan kita konversikan ke dalam basis 10, maka yang 2 kita kalikan dengan 16 pangkat 0, B atau 11 kita kalikan dengan 16 pangkat 1, A atau 10 tadi kalikan 16 pangkat 2, 1 dikalikan dengan 16 pangkat 3. Sedangkan angka yang berada di belakang koma ini min 1 kita kalikan dengan 16 pangkat min 1. Nah, akan kita dapatkan hasil sebagai berikut. 16 pangkat 3 dikalikan 1 4096, 10 dikalikan 16 pangkat 2 2560, 16 pangkat 1 dikalikan 11 176, 16 pangkat 0 dikalikan 2 2, dan 16 pangkat min 1 dikalikan 8 0,5. Sehingga jika kita jumlahkan hasil keseluruhannya akan didapatkan 6834,5. Jadi kesimpulannya 1AB2,8 basis 16 jika kita konversikan ke dalam basis 10 hasilnya adalah 6834,5. Contoh lagi, sekarang basis 2. Ada bilangan 1011,01. Akan kita konversi ke dalam basis 10. Caranya sama, kita tentukan dulu derajat koefisiennya. Ini di derajat 0, 1, 2, dan 3. Sementara di belakang min 1 dan min 2. Nah, sama caranya. Angkanya kita kalikan dengan basis yang dipangkatkan sesuai dengan derajat koefisien. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa dapatkan dari belakang sebelum koma 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0, 1 dikalikan 2 pangkat 1, 0 dikalikan dengan 2 pangkat 2, 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, untuk angka di belakang koma 0 kita kalikan dengan 2 pangkat min 1, 1 kita kalikan dengan 2 pangkat min 2. Dari sini akan ketemu hasil seperti ini. Silahkan mencoba untuk konversi bilangan lain dengan basis awal n ke bilangan desimal.